Di situ saya belajar bahwa yang paling penting itu adalah mempunyai kepercayaan diri. Hmm. Yang paling penting adalah setiap individu itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa we are very useful. Dari almarhumah kakek ya, itu masih ada tuh tulisannya di bawah patungnya. Aku tidak bisa meninggalkan apa-apa kepada anak-anakku kecuali nilai-nilai yang ideal. Tapi nenek saya selalu berpesan, kebahagiaan yang utama adalah kebahagiaan untuk berbagi. Nah itu akhirnya saya translasikan sebagai, oh ternyata nilai-nilai ideal itu adalah itu. Kunci utama dari keberhasilan Bluebird menurut dari Ibu Noni Purnomo adalah keinginan untuk berbagi. Hingga Bluebird bisa bertahan sampai 3 generasi, tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh. Apa rahasianya hingga bisa lestari sampai generasi ketiga? Terima kasih Ibu Noni Purnomo telah hadir bersama dengan kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Tiap kali saya menonton Ibu di TV, di media, saya selalu merasakan aura positif. Emang benar Ibu orangnya positif, saya baru merasakan sekarang. Ya, terima kasih. Saya berusaha untuk selalu belajar untuk melihat segala sesuatu dari segi positifnya. Itu pilihan ya. Berarti itu penting untuk Ibu? Buat saya penting karena salah satunya ya pada saat saya menjadi CEO pada saat pandemi, itu kan terus terang tantangannya luar biasa. Yang kalau tadi ditanya, nangis nggak ya? Aduh hampir setiap malam saya nangis di rumah. Karena memang tantangannya luar biasa pada saat itu, baik secara personal, kesehatan keluarga, kesehatan orang tua, Dan kesehatan perusahaan. kesehatan perusahaan di mana puluhan ribu orang yang harus dijaga kesehatan fisiknya juga. Ya. Dan kesehatan mental jangan lupa. Betul. Ya, itulah di mana pada saat itu saya selalu berusaha, karena saya CEO-nya, maka selalu harus dimulai dari diri saya sendiri. Kalau saya tidak bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu, menghadapi kesedihan itu, bagaimana caranya saya bisa menularkan the positive energy kepada yang lain kan. Oke, Jadi, betul. nah salah satunya yang berhubungan dengan tadi, kenapa itu menjadi sangat penting. Karena saya harus mencari source of energy. Saat itu energy source saya adalah bagaimana caranya supaya Bluebird ini bisa terus memberikan kebahagiaan melalui kebersamaan itu kepada seluruh pengemudi dan karyawan. Kalau sekarang what's your energy source? Karena itu kan masa-masa berat sudah terlewati. Jadi saya tuh selalu berprinsip bahwa kita harus punya purpose beyond numbers. Ya jadi meskipun misalnya ada kita nih sekarang lagi untung nih perusahaan gitu ya, kita jangan jadi takabur gitu. Kembali lagi kita tuh untung, akhirnya manfaatnya ini untuk apa? Nah energy source saya sekarang ini adalah saya banyak terlibat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Nah di situ saya mendapatkan energi karena saya bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan bantuan. Sekecil apapun bantuan kita. Misalnya si para ibu-ibu Kartini Bluebird misalnya. Kenapa kita mendirikan Kartini Bluebird? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada para perempuan, para wanita itu untuk bisa berkarya. Di mana di situ membantu para ibu-ibu untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Ini ibu-ibu adalah istri dari pengemudi. Yang secara berarti bukan karyawan Bluebird sebenarnya. Bukan. Ya. Jadi istri dari para pengemudi. Nah, akhirnya di situ saya juga belajar. Ini berhubungan dengan tadi ya, the purpose. Di situ saya belajar bahwa yang paling penting itu adalah mempunyai kepercayaan diri. Yang paling penting adalah setiap individu itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa we are very useful and we're needed. Itu nomor satu dulu. Nah itu yang membuat saya selalu senang gitu setiap kali ketemu dengan ibu-ibu tuh kayaknya saya belajar sesuatu juga dari mereka. Dan setiap kali saya bertemu dengan para penerima beasiswa Bluebird gitu ya, saya tuh sampai terheran-heran, ya ampun ya anak-anak kayak IP bisa 4, saya tuh gak kepikiran dulu waktu saya kuliah IP-nya bisa 4 gitu. Nah itu jadi merupakan suatu source of energy ya untuk saya sendiri. Dan setiap kali saya melihat anak-anak saya juga mempunyai suatu positive thinking, dari hal kecil lah, misalnya setiap kali itu mereka bilang terima kasih kepada yang membantu di rumah, kalau mereka dibawakan makanan atau bilang terima kasih kepada pengemudi pada saat mengantarkan mereka, itu buat saya merupakan suatu kebahagiaan. Jadi banyak hal kecil-kecil yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia gitu. Betul. Dari mana sih Bu sifat ini berasal? Pak Joko Sutono dan juga Ibu Mutiara, DNA-nya adalah bukan pebisnis. DNA-nya adalah akademisi,
Betul ya Bu, dan juga Pak Joko Sutono adalah pakar hukum Iya. yang bantu mendirikan PT IKA dan AHM kalau tidak salah. Siapa sih inspirasi dari sifat-sifat seperti ini di keluarga? Iya. Saya memang banyak belajar karena saya belum pernah bertemu langsung dengan almarhum Profesor Djoko Stono karena beliau meninggal sebelum saya lahir. Tapi saya banyak belajar dari almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah. Beliau itu memang pengajar ilmu hukum, namun beliau itu orangnya sangat filsuf gitu ya. Jadi selalu Hmm, kalau berpikir tuh selalu dengan filosofi hidup. ya, Nah, saya belajar dari beliau karena dulu kita mulai itu kan dari garasi rumah. Jadi waktu saya lahir itu keluarga kami itu sebenarnya nggak berkecukupan. Nah, dengan pengalaman itu saya jadi lebih bisa bersyukur. hmm, Dari almarhumah hmm, kakek ya, itu masih ada tuh tulisannya di bawah patungnya. "Aku tidak bisa meninggalkan apa-apa kepada anak-anakku kecuali nilai-nilai yang ideal." hmm, Itu kan simple, tapi pengertiannya sangat mendalam, hmm, ya. Nah, nilai-nilai ideal itu apa? Pada saat waktu kecil kan kita bingung juga. iya, Nah, disitulah almarhumah nenek saya itu melengkapi, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai ideal. iya, Nah, makanya beliau itu bercerita tentang kisah si burung biru. hmm, Saya cerita sedikit lah ya, karena ini iya, kan saya sering banget diceritain waktu saya kecil. hmm, Jadi burung biru itu adalah legenda dari Eropa mengenai seorang gadis kecil yang ingin mencari kebahagiaan. Nah, disampaikan karena gadis kecil itu sangat miskin, disampaikan kamu harus mencari si burung biru. Intinya kebahagiaan itu banyak jenisnya lah. hmm, Kita berpesta pora untuk sebagian orang itu adalah kebahagiaan. Kita mempunyai harta yang berlimpah itu juga untuk sebagian orang itu merupakan suatu kebahagiaan. iya, Tapi nenek saya selalu berpesan, kebahagiaan yang utama adalah kebahagiaan untuk berbagi. hmm, Nah, itu akhirnya saya translasikan sebagai, oh ternyata nilai-nilai ideal itu adalah itu. hmm, Nah, kalau kita mau berbagi, kita harus memiliki. Nah, memiliki itu kalau dari perusahaan ya harus punya profit. iya. Kalau kita sudah punya profit, baru Kalau kita bisa bikin Bluebird peduli kalau gitu nggak apa kan. yang dibagi kan Bu? Kalau enggak apa yang dibagi bingung juga ya Iya, gitu. Nah, kalau sebagai manusia kita berbagi energi. iya, Nah, makanya saya senang kalau diundang ke acara-acara seperti ini. hmm, Karena itu adalah suatu hal yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya karena hmm, kita berbagi energi. hmm, Nah, itu buat saya merupakan sumber kebahagiaan. oke, Nah, kemudian juga kalau dari individu misalnya selalu saya sampaikan juga ke para pengemudi, kalau pagi-pagi pertama kali ketemu customer itu yang paling simple kasih aja senyum. iya, Orang disenyumin lagi bete juga pasti seneng kok. hmm, Meskipun kadang-kadang kita nggak dibales, tapi saya yakin pasti akan imprinted in their heart gitu ya. hmm. Nggak mungkin orang kalau ngasih senyuman terus malah diomel-omelin gitu. Kunci utama dari keberhasilan Bluebird menurut dari Ibu Noni Purnomo adalah keinginan untuk berbagi. Iya. Hingga Bluebird bisa bertahan sampai 3 generasi, tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh. Apa rahasianya hingga bisa lestari sampai generasi ketiga? Ya, mungkin saya ambil contoh pada saat kita terkena challenge yang disebut digital transformation ya, Ya, waktu tahun 2015 ya. Jadi di situ kan tiba-tiba industri transportasi itu dihantam dengan tantangan yang luar biasa, di mana seakan-akan oh kalau tidak merubah bentuk ya, model menjadi yang bisnis, model bisnis ride seperti hailing, yang ride hailing maka akan mati gitu ya. betul. Waktu itu kan semua orang bilang Berpikir demikian. seperti itu, Ya, ya. pada saat itu kita melihat dulu ke dalam. Kita ini nilai-nilai utama kita tuh apa? Sehingga pada saat kita melakukan perubahan, kita nggak bisa hanya ikut-ikutan. Hmm, Ya kita harus mengenal diri kita sendiri, jati diri kita tuh apa. ya, Sehingga pada saat kita melakukan perubahan itu kita bisa keluar dengan yang tadi sempat saya sharing 3C itu tadi ya. ya. Bahwa yang pertama adalah kita consolidate dulu. Hmm, Nah yang kedua baru kita bisa berkolaborasi. iya, Karena pada saat berkolaborasi itu juga nggak bisa sembarangan kan. iya. Nah pada saat itu can you imagine kalau kita tiba-tiba drop apa yang sudah kita lakukan selama 48 tahun lebih, kita drop Diganti. kemudian kita berubah. Iya. Kita nggak bisa survive karena kekuatan kita berbeda dengan Hmm, perusahaan-perusahaan teknologi. hmm, Karena kita sadari Bluebird itu bukan perusahaan teknologi. Iya. Bluebird itu adalah perusahaan layanan transportasi. Iya. Nah, dengan bisa mengenal diri kita sendiri, baru kita bisa melakukan perubahan. betul. Tapi bukan berarti pada saat kita tahu jati diri kita, bukan berarti juga kita harus sombong dan juga kita nggak mau berubah. Hmm,
Tapi perubahan itu kita bisa lakukan dari beradaptasi di luar kan. Iya. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan perubahan teknologi. Hmm. Tapi nilai utamanya yaitu integritas tinggi, Ya. kepuasan pelanggan, kemudian kita punya growth mindset dan kekeluargaan tadi itu tetap harus dijaga dengan baik. Kenapa sih kita memiliki kendaraan instead of semacam ride hailing gitu ya, di Betul. mana semua aset itu kita dimiliki oleh pengemudinya Iya, gitu kan betul. ya. Karena kita merasa nggak gampang untuk punya aset. Karena aset itu kan datang dengan segala jenis kewajiban juga seperti pinjaman, Betul. kemudian belum nanti maintenance dan Ya. sebagainya. Sehingga kami merasa pada saat itu untuk pengemudi-pengemudi Bluebird mungkin mereka juga nggak siap untuk langsung memikul beban-beban Betul. yang datang bersamaan dengan entrepreneurship. Yes, Ya. yes. Nah, jadi nggak untuk semua orang. Betul. Tapi Ya. tidak tergiur pada saat itu karena begitu menggiurkannya ceruk dari bisnis ini. Dan uangnya banyak Dan banget uangnya ya. banyak sekali dan juga liability-nya rendah kan kata Ibu Iya, kan. Asetnya benar. berada tidak di perusahaan tapi asetnya berada. Tapi tidak tergiur Bu pada saat itu. Iya, dulu dibilang katanya wah ini dinosaurus yang udah mau punah gitu kan. Tapi saya berpikir banyak hewan purbakala yang ternyata bisa survive sampai sekarang karena bisa berevolusi juga ya. Kalau tadi kata-kata yang digunakan adalah tergiur, buat saya mengartikan itu sebagai apakah kita juga menganalisa kemungkinan itu? Yes, Ya. we did. Jadi sebelum kita membuat suatu keputusan itu kan kita harus membeberkan semua pilihan. Yes. All the possibilities. Ya. Kemudian kita mapping dengan kekuatan-kekuatan kita, baru kita pilih jalan mana nih yang mau kita tempuh. Betul. Inovasi mana? Ya. Nah, jadi dari situ memang kita sudah menganalisa, oke, apa resikonya, apa kira-kira akibatnya kalau kita langsung berubah menjadi ride hailing. Ya. Jadi kita analisa di situ plus minusnya apa. Apa kelebihan dan kekurangan kalau kita sama sekali tidak berubah. Ya. Itu juga kita analisa. Kita juga menganalisa oke, in between kemungkinan-kemungkinannya apa. Betul. Oleh sebab itu lahirlah kolaborasi. Di mana Ya. mungkin yang untuk sebagian besar orang pada saat itu kaget. Kok Bluebird bisa gabung dengan Gojek ya betul. gitu kan. Ya. Nah, jadi itu adalah hasil pemikiran kolaborasi. Jadi kita saat itu karena kita dana juga sangat terbatas, kita nggak bisa melakukan promosi besar-besaran, kita juga tidak bisa investasi IT besar-besaran karena dananya terbatas. Nah, dari situ kita melihat oke, bagaimana dengan menggunakan dana seminimal mungkin, kita bisa berinvestasi di tempat-tempat yang tepat dan mempunyai impact yang besar. Betul. Nah, kita fokus kalau kita ngomong spesifik technical, kita fokus pada saat itu di API untuk IT sehingga kita bisa membuka jalur kolaborasi dengan institusi-institusi lain. Jadi wake up call ya Bu, kalau saya melihatnya. Setiap kali perjalanan Bluebird tadi Ibu katakan di tahun 98 pada saat krisis moneter is a wake up call, bertransformasi. 2015 a wake up call. 2020 pandemi juga wake up call, betul ya? Ibu melihatnya sebagai wake up call sebenarnya. Ya, jadi setiap kali itu kita berpikir bahwa kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan secara continuous improvement ya. Nah, tetapi dengan adanya hal-hal seperti ini, kita melihat ternyata yang sudah kita lakukan nih perlu ada perubahan yang lebih besar. It makes the way we think berbeda gitu. Yang tadinya kita ngelihatnya, tadi saya sempat mention sedikit ya, kita ngelihatnya dengan instrumen-instrumen A, ternyata dengan perubahan teknologi, perubahan kebutuhan, perubahan semualah yang ada, itu kita ternyata harus melihat dengan instrumen yang berbeda. Kita harus melihat dengan cara menalar yang berbeda. Gitu. Yang kita lakukan, misalnya proven business model kita kan itu, jadi tetap aset dan maintenance operational dimiliki oleh perusahaan. Tetapi kita juga membuka kemungkinan kepada para pengemudi untuk bisa memiliki kendaraannya setelah sekian waktu. Jadi kita ada adaptasi-adaptasi. Kemudian cara kita berkembang di daerah-daerah tertentu, sekarang kita berkembang dengan cara kawan Bluebird. Jadi kita memberikan kesempatan kepada pengusaha daerah untuk bisa bersama-sama dengan Bluebird berkembang. Jadi kita beradaptasi mengenai cara implementasinya. Merespon challenge itu mungkin jauh lebih penting dibanding challenge itu sendiri. Ya. Ibu Mutiara mungkin ke Pak Purnomo melihat inovasi. Tapi saya ingin singgung bagaimana cara Ibu melihat opportunity kemudian diterima oleh Bluebird. Karena tidak banyak loh Bu, perusahaan-perusahaan yang bisa menerima ide fresh, yang bisa
mengganggu mungkin kestabilan perusahaan. Iya, mungkin saya kasih contoh ya, kan saya seorang, industrial engineer. Hmm. Jadi di otak saya tuh memang setiap hari gimana caranya supaya saya bisa melakukan hal-hal dengan lebih baik setiap kali, incremental improvement. Termasuk cara saya sikat gigi, oke. Termasuk Jadi cara Ibu sikat gigi. iya, Ibu pikirin sampai sedetail itu. karena saya senang untuk, gimana lagi ya, setiap pagi itu saya selalu berpikir, "Oke, what do I wanna improve today?" Gitu. Nggak usah yang susah-susah lah gitu, Hmm. nggak usah mikirin, "Oh, Bluebird mau kemana?" Kalau bangun pagi begitu langsung tidur lagi saya. Hmm. Tapi paling nggak yang kecil-kecil dulu. Ya, nah itu yang membangun, cara saya untuk bisa berpikir secara kritis. Iya. Jadi it's a habit ya, ada bukunya juga tuh kalau nggak salah apa ya namanya, Atomic Habit. Atomic Habit ya. Hmm. Nah, pas saya baca buku itu, oh iya bener juga ya. Jadi ternyata yang saya lakukan selama ini nggak salah juga gitu, nggak aneh. Nah, jadi dari kecil-kecil itu habit yang saya bangun setiap hari. Jadi selalu kita berpikir, oke, how can we do better today dibandingkan dengan kemarin gitu. Gak usah jauh-jauh, dari situ aja. Nah itu kalau kita bisa melakukan itu, kita juga bisa mentranslasikan itu ke dalam perusahaan secara besar. Hmm. Nah saya kembali ke waktu saya mau jualan kepada ayah saya waktu itu CEO untuk melakukan perubahan besar-besaran dari segi teknologi yang ada di Bluebird. Tahun berapa ini, Bu? Itu dimulai tahun 98, 99 Hmm. setelah adanya krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Iya. Kita melihat bahwa tantangan ke depan itu menjadi sulit ya karena tantangan kepercayaan, Betul. tantangan ekonomi dan Waktu itu jabatan Ibu sebagai? saya sebagai business development. Oke, Bapak kan ayah tentu CEO. saja CEO. Ya. Oke. Saya sebagai Vice President Business Development. Ya. Nah itu pun juga waktu saya baru datang lulus kuliah, itu saya membangun divisi baru gitu. Memang saya agak bandel kali ya anaknya ya. Jadi Nggak bandel ya? senangnya nyari yang baru-baru gitu. Seru ya, Bu ya? Saya waktu itu dulu pernah disebut sebagai crisis inducer. Tapi saya senang tuh yang hal-hal yang kecil-kecil begitu. Hmm. Nah, akhirnya saya melihat oke, ini untuk menghadapi karena saya yakin Indonesia itu potensinya besar sekali. Sehingga setelah kita menghadapi tantangan 98, kita melihat bahwa untuk menghadapi opportunity yang sangat luar biasa setelah adanya krisis, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sangat baik. Hmm. Itulah kenapa kita membuat project yang besar di dalam internal Bluebird. Nah, itu kan butuh resources, Yes. butuh dana juga gitu Iya. ya. Nah, itu saya jualan ke ayah saya itu sampai 2 tahun. Ayah tidak mau terima ide Ibu pada saat itu. Sebenarnya bukan tidak mau terima, tapi juga namanya ayah ke anak ya, bagaimanapun juga you have your daughters kan. Hmm. Aduh ngomong apa sih gitu loh. Hmm. Kayaknya tapi jadi saya belajar di situ, saya pikir-pikir kenapa ya susah banget gitu untuk menjelaskan, karena kan saya orangnya sangat optimis. Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu tuh kayaknya menggebu-gebu gitu. Iya. Nah ayah saya tuh sangat konservatif, karena beliau itu sangat operation excellence oriented. Yes. Jadi ada perbedaan itu. Nah akhirnya setelah 1 tahun baru saya belajar, oh ternyata kalau saya mau jualan Iya. suatu project Pitching. itu saya pitching bahasa kerennya. Nah itu saya harus melihat dari sisi yang mau ngebeli gitu. Iya. Jadi saya pelajari apa sih yang penting untuk ayah saya. Hmm. Ayah saya yang penting itulah beliau bisa mengerti dari segi ekonomiknya. Oke. Jadi saya membuat project ini, ditranslasi project itu menjadi hal yang bisa dimengerti oleh ayah saya. Waktu itu saya akhirnya menyatakan dalam hal ROI, Ya. return on investment. Itu berapa lama kita bisa mendapatkan return dari investasi yang kita lakukan saat ini. Oke. Nah dari situlah, tapi itu perlu 1 tahun loh. Tapi kembali lagi nenek saya itu selalu berpesan, kesempatan yang sama datang dengan kewajiban yang sama juga. Jadi sebagai seorang perempuan, jangan kita hanya mengharapkan hak tapi tidak mau dapat kewajibannya. Itu dari kecil saya ditempa seperti itu. Jadi meskipun saya diberikan kesempatan yang sama, tapi saya juga harus berusaha semaksimal mungkin. So it's always a fair challenge gitu ya, yang diberikan kepada semua. Karena bukan hanya Bluebird itu bukan hanya berada di male dominated industry, di keluarga saya pun hanya di generasi saya hanya ada 2 perempuan, hanya saya dan adik saya. Pada saat itu mungkin lebih tepat, saya adalah orang yang paling tepat untuk challenge yang dihadapi Bluebird pada saat itu. So it's more the right person at the right time. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Termasuk kalau nanti suatu saat lewat gedung Bluebird ya, kalau dilihat itu bentuknya tuh bukan segi 4. Bentuknya tuh saya dulu mendapatkan inspirasi dari amuba sebenarnya. Jadi Bisa bagaimana memecah diri.
bagaimana kita bisa bergerak secara agile, se-efficient mungkin untuk ngambil makanan dan langsung mendigest makanan itu dan bisa berkembang dengan cepat. Jadi kalau kita amuba itu kan biasa selalu konotasinya negatif dulu ya. Tapi kalau kita ngambil traits positifnya kita bisa belajar banyak. Jadi Menarik. sebenarnya kita belajar tuh bisa dari mana-mana gitu. Betul. Gak harus hanya dari textbook, gak harus hanya dari sekolah. Oke, Bu, kalau sekarang kakek dan juga nenek melihat di surga mengenai karir ibu, keluarga, kebersihan Bluebird, kira-kira apa yang akan mereka katakan ke keluarga atau yang mereka rasakan? Mudah-mudahan mereka merasa bahagia bahwa kita benar-benar mengikuti pesan-pesan beliau gitu ya. Dan juga kita selalu memberikan doa-doa karena kan bagaimanapun juga kita sebagai anak-anak itu kalau kita istilah berbakti itu kan berbuat baik itu adalah suatu bentuk berbakti ya kepada orang tua, kepada nenek kakek gitu. Nah mudah-mudahan beliau-beliau juga merasa bersyukur bahwa sampai saat ini kita nih sudah berhasil menghadapi segala macam tantangan. Ada satu yang saya ingat dari nenek saya almarhumah itu pesannya juga dan juga ayah saya yang terus lalu mengingatkan kepada saya tuh bilang bahwa setiap saat kita tuh harus bisa melihat ke bawah dan ke atas. Which is not easy gitu. Gimana sih pada saat yang sama kita ngeliat ke bawah dan ke atas? Apa artinya? Nah, yang pertama kita harus selalu bersyukur. Karena apapun kejadian yang kita hadapi pada saat ini, apapun kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, itu pasti ada orang yang lebih sulit dari kita. Dan itu selalu ada gitu ya. Dan tapi pada saat yang bersamaan kita harus bisa melihat ke atas karena pada saat yang sama selalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Nah itulah yang menyebabkan kita tuh harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah selalu melihat ke atas dan ke bawah itu nggak gampang gitu. Saya bisa bicara sekarang begini tuh bukan berarti saya nggak pernah yang tadi seperti tadi itu frustasi, stres, depresi, sedih dan segalanya itu namanya emosi lengkap itu sudah. Tapi Ibu praktekkan cara seperti itu sehingga lahirlah kemudian sifat-sifat yang membantu Ibu Noni menjadi Ibu Noni seperti sekarang, seorang perempuan yang inspiratif dan juga sukses dalam hal karir di Indonesia. Terima kasih telah berbagi bersama dengan kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Noni Purnomo.